Hanya dengan mengonsumsi 7 nutrisi penting dari biji-bijian yang sering dibuang menjadi sampah, mata Bapak dan Ibu bisa tetap terang di usia 60 tahun ke atas. Banyak orang tidak percaya bahwa perubahan ini bisa terasa begitu cepat. Padahal, dengan cara yang tepat, bahan sederhana yang selama ini terabaikan di dapur ternyata bisa membantu menjaga kesehatan mata secara alami. Bagaimana mungkin biji-bijian yang dianggap tidak berguna justru membantu membuat penglihatan lebih nyaman dan tajam? Banyak yang mengeluh, "Dok, saya sudah pakai kacamata, sudah tetes mata tiap hari, tapi kok pandangan tetap buram dan silau saat kena cahaya?" Dan jawaban saya selalu sama. Hari ini, saya akan bongkar rahasianya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Para pejuang kesehatan yang saya cintai. Semoga pagi ini tubuh terasa ringan, hati penuh semangat, dan setiap langkah Bapak dan Ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, di kampung, di kota, atau mungkin di tepi sawah yang masih diselimuti embun pagi, saya doakan semoga selalu dalam lindungan dan keberkahannya. Sebelum saya membongkar rahasia besar ini dengan sangat rinci, saya mohon dengan penuh hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol suka dan berlangganan. Lalu, ketik angka 1 di kolom komentar dan sebutkan asal daerah. Saya ingin tahu dari mana saja para sahabat sehat kita bergabung hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menceritakan kisah seorang pasien yang sangat berkesan. Pada suatu sore yang tenang, seorang ibu masuk ke ruang periksa saya. Langkahnya pelan, matanya sedikit menyipit, karena sulit fokus melihat tulisan. Namanya Ibu Marni, usianya 68 tahun dari Bekasi. Saya persilakan beliau duduk dan meminum segelas air hangat agar bisa lebih tenang untuk bercerita. Dengan suara lirih, beliau berkata bahwa sudah lebih dari 1 dasawarsa ia bergantung pada kacamata. Bukan hanya itu, setiap sore pandangannya sering menjadi buram dan lampu terasa sangat menyilaukan. Membaca label obat atau melihat wajah cucu dari jauh pun makin sulit. Yang membuat hatinya sedih, ia selalu percaya bahwa ia sudah makan makanan bergizi setiap hari. Ia suka sayur, rajin minum jus, dan tidak pernah lupa konsumsi vitamin mata yang ia beli di apotek. Tapi kenapa penglihatannya justru makin menurun? Air matanya menetes ketika bercerita bahwa ia takut. Suatu hari, tidak bisa lagi melihat wajah cucunya yang lucu. Saya memintanya membawa daftar makanan yang biasa ia konsumsi setiap hari. Anehnya, saya tidak menemukan satupun sumber nutrisi penting dari biji-bijian yang bisa membantu melindungi mata dari kerusakan di usia lanjut. Justru, sebagian besar biji makanan sehat yang ia konsumsi selama ini, malah ia buang ke tempat sampah. Beliau terkejut ketika saya menjelaskan peran kecil namun sangat penting dari 7 jenis biji-bijian tertentu untuk menjaga kesehatan retina dan mencegah degenerasi makula. Saat itu, saya mulai menyadari satu hal. Bukan apa yang kita makan saja yang penting, tetapi apa yang kita buang juga bisa menentukan kesehatan mata kita. Dan inilah yang akan saya jelaskan menggunakan metode 4-3. 4 dulu, baru 3. Rahasia ini akan membuka mata Bapak dan Ibu secara harfiah dan makna. Bapak dan Ibu mungkin sering melihat biji labu hanya menjadi limbah dapur, dibuang begitu saja saat memasak sayurnya. Padahal, biji labu adalah salah satu sumber alami yang sangat kaya akan seng. Seng ini membantu retina tetap kuat dan menjaga agar sel-sel mata tidak cepat rusak akibat usia. Saya punya seorang pasien bernama Pak Yanto dari Garut, usia 62 tahun. Beliau mengeluh kalau saat sore hari, penglihatannya seperti berkabut, lampu jalan terlihat pecah, dan waktu beribadah, membaca huruf kecil di mushaf pun mulai sulit. Saya menyarankan beliau untuk mengonsumsi biji labu secara rutin. Caranya sederhana. Bapak dan Ibu bisa menjemurnya sampai kering, lalu memanggangnya sebentar di atas teflon tanpa minyak. Setelah itu, 1 genggam kecil bisa disantap sebagai camilan di pagi atau sore hari. Tidak perlu garam berlebihan agar tekanan darah tetap terjaga. Hasilnya sungguh membuat beliau tersenyum. Dalam beberapa minggu, ia mulai merasa lebih nyaman melihat saat cahaya meredup dan tidak lagi sering memicingkan mata. Ia bahkan bilang, "Dok, saya baru sadar selama ini saya buang sumber kesehatan mata saya sendiri."
Agar manfaatnya lebih terasa, pilih biji labu dari labu yang benar-benar matang. Jangan sampai gosong saat dipanggang. Cukup segenggam kecil setiap hari. Nah, sebagai bentuk komitmen, silakan tulis angka 2 di kolom komentar kalau Bapak dan Ibu siap mencoba biji labu ini mulai besok. Bahan kedua yang sering diremehkan adalah biji bunga matahari. Banyak orang hanya mengambil kuenya, rotinya, atau minyaknya, sementara bijinya sendiri dibuang. Padahal, biji bunga matahari kaya sekali akan vitamin E yang merupakan tameng alami untuk melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas dan paparan cahaya berlebih. Saya teringat seorang ibu bernama Bu Lilis dari Solo, usianya 65 tahun. Setiap sore, beliau mengeluh matanya mudah pedih dan berair kalau menatap layar televisi terlalu lama. Ia pikir itu tanda penuaan biasa yang tidak bisa dicegah. Saya menyarankan beliau mulai menambahkan biji bunga matahari ke menu harian. Caranya mudah sekali. Bapak dan Ibu bisa menaburkannya di bubur oat pagi, mencampurnya dalam salad, atau sekadar menikmati segenggam kecil sebagai camilan sehat di siang hari. 2 pekan kemudian, beliau datang lagi dengan wajah cerah. Katanya, matanya tidak sering berair lagi dan nonton sinetron sore jadi lebih nyaman. Ia bahkan mengatakan, "Saya baru tahu kalau camilan kecil bisa bantu mata saya bekerja lebih baik agar hasilnya maksimal." Pilih biji bunga matahari tanpa garam tambahan. Konsumsi secara teratur, bukan hanya sesekali. Cukup 1 genggam kecil setiap hari. Kalau Bapak dan Ibu merasa keluhan mata cepat lelah seperti Bu Lilis, ketik angka 3 di kolom komentar. Kita berjuang bersama menjaga penglihatan tetap tajam sampai tua. Berikutnya adalah biji chia. Seringkali hanya jadi hiasan di minuman kekinian atau bahkan dibiarkan mengendap di dasar gelas. Padahal, biji chia mengandung asam lemak omega 3 yang sangat penting untuk menjaga retina tetap sehat dan mencegah mata kering pada usia lanjut. Saya teringat seorang ayah bernama Pak Budi dari Blitar. Usianya 70 tahun. Beliau mengeluh setiap bangun pagi. Matanya seperti berpasir, perih, dan sulit dibuka. Beliau menyangka itu hanya iritasi biasa. Tetapi ternyata fungsi air matanya sudah mulai berkurang karena faktor usia. Saya menyarankan beliau untuk menambahkan 1 sendok makan biji chia ke dalam makanan hariannya. Bisa dicampur ke dalam yogurt, dicampur ke air hangat, lalu didiamkan sampai mengembang, atau taburkan di atas bubur. Tidak perlu banyak, yang penting rutin. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, beliau mulai mengabari bahwa matanya tidak lagi terasa kering saat bangun tidur. Penglihatannya juga terasa lebih nyaman saat membaca koran. Ia tersenyum bangga sambil berkata, "Ternyata yang kecil ini hebat sekali ya dok." Supaya manfaatnya terasa lebih cepat, rendam biji chia minimal 1/4 jam sebelum dikonsumsi. Cukup 1 sendok makan setiap hari. Pilih chia yang bersih dan tidak berbau tengik. Kalau Bapak dan Ibu sering merasa mata kering atau perih saat bangun tidur, silakan tulis angka 4 di kolom komentar sebagai tanda siap mencoba biji chia ini mulai hari ini. Bahan selanjutnya adalah biji rami yang sering juga disebut flaxseed. Banyak yang hanya menggunakannya sebagai campuran roti atau granola, bahkan ada yang tidak tahu cara mengonsumsinya sehingga dibiarkan begitu saja. Padahal, biji rami kaya akan lutein dan zeaxanthin, 2 nutrisi yang sangat penting untuk melindungi bagian pusat penglihatan kita yang disebut makula. Inilah bagian mata yang bertanggung jawab untuk melihat jelas saat membaca atau mengenali wajah. Saya masih ingat seorang nenek hebat bernama Bu Sri dari Sidoarjo, usia 71 tahun. Beliau mengeluh kalau wajah cucunya terlihat seperti berkabut ketika dilihat dari jarak dekat. Tulisan di ponselnya juga seperti menari-nari tidak jelas. Ia takut sekali karena dokter sebelumnya mengatakan makulanya mulai mengalami penurunan fungsi. Saya sarankan beliau menambahkan biji rami dalam menu hariannya. Caranya mudah. Bapak dan Ibu bisa menyangrai sebentar, lalu menumbuknya hingga agak halus supaya nutrisinya lebih mudah diserap tubuh. Bisa dicampur ke dalam oatmeal, air hangat, atau tabur di atas lauk makan siang. Tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 30 hari, beliau mengatakan ada perubahan yang membuatnya sangat bersyukur. Ia mulai bisa membaca doa harian tanpa menjauhkan kertas dari wajahnya. Ia berkata, "Saya merasa seperti mendapat cahaya baru dalam hidup saya. Agar hasilnya maksimal, gunakan biji rami yang sudah ditumbuk
agar lebih mudah dicerna. Cukup 1-2 sendok teh setiap hari. Simpan dalam wadah tertutup agar tidak tengik. Kalau Bapak dan Ibu ingin menjaga penglihatan tetap jelas saat membaca dan mengenali wajah orang yang disayang, silakan tulis angka 5 di kolom komentar sebagai bentuk ikhtiar bersama. Yang kelima adalah biji wijen. Banyak yang hanya menaburkannya sedikit di atas ondon atau roti, tanpa tahu bahwa biji kecil ini menyimpan kekuatan besar untuk melindungi mata dari katarak. Biji wijen kaya akan antioksidan dan vitamin B kompleks yang membantu menjaga kejernihan lensa agar tidak cepat mengeruh. Saya teringat seorang bapak bernama Pak Hasan dari Cirebon. Usianya 68 tahun. Beliau mengeluh sering melihat cahaya seperti ada lingkaran kabut, terutama saat malam hari. Ia takut sekali jika itu adalah tanda katarak yang harus dioperasi. Saya menyarankan untuk menambahkan biji wijen ke dalam hidangan harian. Caranya sangat mudah. Bapak dan Ibu bisa menyangrai biji wijen sebentar hingga harum. Lalu taburkan ke nasi, sayur, atau campurkan ke dalam bumbu pecel. Tidak perlu banyak, yang penting konsisten. Beberapa pekan kemudian, Pak Hasan kembali dan berkata bahwa penglihatannya terasa lebih jernih saat berkendara di malam hari. Ia terlihat jauh lebih percaya diri. Beliau berkata, "Saya kira biji ini hanya hiasan makanan. Ternyata justru itulah yang membantu saya melihat lebih terang agar manfaatnya lebih terasa. Gunakan wijen hitam karena kandungannya lebih tinggi. Cukup 1 sendok makan per hari. Jangan dicuci terlalu lama supaya nutrisinya tidak hilang. Bila Bapak dan Ibu ingin menjaga lensa mata tetap terang dan mengurangi risiko katarak, silakan tulis angka 6 di kolom komentar sebagai tanda siap mencoba biji wijen ini secara rutin. Berikutnya adalah biji alpukat. Banyak yang menikmati daging alpukat lalu bijinya langsung dibuang. Padahal biji alpukat kaya akan antioksidan polifenol yang membantu melancarkan aliran darah ke saraf mata dan menjaga tekanan. Bola mata tetap stabil, sehingga risiko glaukoma dapat ditekan. Saya punya pasien bernama Bu Rohana dari Padang, usianya 72 tahun. Beliau mengeluh bahwa pandangannya sering gelap, seperti tirai turun dari atas, terutama saat berdiri terlalu cepat. Ia khawatir itu tanda glaukoma, karena kakaknya pernah kehilangan penglihatan akibat kondisi tersebut. Saya sarankan beliau memanfaatkan biji alpukat yang selama ini dibuang. Caranya, cuci bersih bijinya, potong kecil-kecil, jemur sampai kering, lalu blender hingga menjadi bubuk. Bubuk ini bisa dicampurkan 1 sendok kecil ke dalam teh hangat atau air panas. Rasanya memang agak pahit, tetapi manfaatnya luar biasa. Sekitar 3 pekan kemudian, beliau berkata bahwa gejala gelap mendadak sudah jauh berkurang. Ia bisa melihat lebih stabil dan tidak lagi mudah pusing saat bergerak. Dengan mata berbinar ia berkata, "Ternyata obat saya selama ini malah saya buang ke tempat sampah, supaya hasilnya maksimal. Konsumsi sedikit saja, tetapi rutin. Hindari pemakaian berlebihan, karena sifatnya cukup kuat. Gunakan biji dari alpukat yang matang sempurna. Kalau Bapak dan Ibu ingin menjaga tekanan bola mata tetap stabil dan mengurangi risiko glaukoma, silakan ketik angka 7 di kolom komentar sebagai bentuk usaha bersama menjaga nikmat penglihatan." Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu mungkin tidak menyangka, biji anggur. Hampir semua orang membuangnya karena dianggap keras dan pahit. Padahal, biji anggur mengandung proantosianidin, salah satu antioksidan terkuat yang berperan menjaga kesehatan syaraf mata dan meningkatkan kemampuan fokus dalam melihat objek halus. Saya teringat seorang ibu hebat bernama Bu Rukmini dari Banjarmasin. Usianya 66 tahun. Beliau mengeluh sering pusing dan sulit melihat tulisan kecil di resi belanja atau pada pesan singkat di ponsel. Ia pikir itu hanya karena faktor usia. Namun kondisi itu membuatnya sering salah mengambil obat. Saya sarankan beliau mulai mengonsumsi biji anggur dalam bentuk bubuk halus. Caranya cukup mudah. Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan biji anggur setelah dimakan buahnya, jemur hingga kering. Lalu blender sampai menjadi bubuk yang benar-benar halus. Campurkan sedikit ke dalam segelas air hangat atau yogurt setiap hari. Tidak lama, hanya sekitar 20 hari, beliau kembali dengan semangat. Katanya, ia bisa membaca tulisan kecil tanpa perlu memicingkan mata. Ia bahkan tersenyum bangga sambil mengatakan, "Ternyata yang kecil dan saya buang tiap hari ini malah obat terbaik saya."
agar manfaatnya terasa optimal. Gunakan biji dari anggur berkulit gelap karena kaya antioksidan. Hanya konsumsi sedikit tapi rutin setiap hari. Pastikan bijinya benar-benar bersih dan kering. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin tetap mampu membaca jelas dan fokus meski usia makin bertambah, silakan tulis angka 8 di kolom komentar sebagai tanda semangat menjaga mata tetap sehat sampai hari tua. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup pembahasan hari ini, saya rangkum kembali 7 biji-bijian yang sering dianggap sampah, tetapi justru menjadi sahabat terbaik untuk menjaga mata tetap sehat hingga usia lanjut. Pertama, biji labu untuk menjaga retina tetap kuat. Kedua, biji bunga matahari untuk menjaga mata tidak mudah lelah dan berair. Ketiga, biji chia untuk mengatasi mata kering. Keempat, biji rami untuk melindungi makula agar tetap jelas melihat. Kelima, biji wijen untuk menjaga lensa tetap bening dan mencegah katarak. Keenam, biji alpukat untuk menjaga tekanan bola mata tetap stabil. Ketujuh, biji anggur untuk memperkuat syaraf mata sehingga fokus tetap tajam. Ketujuh bahan tadi ada di sekitar kita setiap hari. Yang dulu kita buang, sekarang bisa menjadi penyelamat penglihatan di masa tua. Sebelum Bapak dan Ibu mulai rutin mengonsumsi 7 biji-bijian ini, saya ingin memberikan beberapa pengingat penting. Semua manfaat yang kita bahas tadi bukanlah sulap atau keajaiban instan. Tubuh butuh waktu untuk memperbaiki dirinya, apalagi di usia 60 ke atas. Jadi, sabar, ikuti dengan konsisten, dan jangan menyerah hanya karena belum terlihat hasil dalam beberapa hari. Selain itu, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari agar mata tidak semakin terbebani. Pertama, kurangi makanan yang terlalu manis karena bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah di mata. Kedua, hindari kebiasaan merokok karena asap rokok mempercepat kaburnya lensa dan merusak saraf mata. Ketiga, kurangi menatap layar terlalu lama tanpa jeda. Berikan mata waktu untuk beristirahat setiap beberapa menit. Dan yang tidak kalah penting, kalau Bapak dan Ibu punya penyakit tertentu seperti tekanan darah sangat tinggi, diabetes, atau sedang menjalani pengobatan dokter, jangan lupa konsultasikan dulu sebelum memulai kebiasaan baru. Kita ingin sehat dengan cara yang aman, tepat, dan sesuai dengan kondisi masing-masing. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini. Kita telah menemukan bahwa apa yang dulu dianggap tidak berguna, ternyata bisa menjadi anugerah besar bagi kesehatan mata di usia lanjut. 7 biji-bijian yang sederhana ini, bila dikonsumsi dengan rutin dan ikhlas, bisa membantu menjaga penglihatan tetap terang hingga usia senja. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk saling menguatkan dan berbagi pengalaman. Tulis di kolom komentar biji-bijian mana yang paling sering ada di rumah dan ingin mulai rutin dikonsumsi. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman lansia lainnya. Dan bagi yang belum, tekan tombol suka, lalu berlangganan agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting berikutnya. Semoga semua usaha kecil yang kita lakukan hari ini menjadi jalan bagi nikmat kesehatan yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu menjaga penglihatan dan langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.